Min, mana duluan? Telur dulu, apa ayam dulu? Woi, sumpah nggak nyambung, net. Sorry, Min. Gua nggak tau mau ngomong apa soalnya. Hola, amigos. Dah, lupa intro. Keliling dunia yuk. Hayu. Hola, amigos. Seringkali kita melihat beberapa negara yang memiliki bendera dengan corak yang serupa. Dan ini juga pernah Mimin buatin videonya. Yang belum nonton boleh mampir juga ya. Ada banyak negara yang punya bendera dengan corak mirip. Maksud Mimin, ada yang sekilas mirip, seperti Prancis dan Italia. Keduanya emang mirip, tapi masih bisa dibedain. Italia pakai warna hijau, kalau Prancis pakai warna biru. Tapi ada juga yang bener-bener mirip, sampai-sampai kalau kita nggak memperhatikan secara seksama, kita bakal susah bedainnya. Sebut saja bendera Chad dan Rumania. Serius, sekilas bener-bener susah dibedain. Bendera Indonesia juga punya kesamaan dengan salah satu bendera di negara Eropa. Ada yang tahu? Ya, bendera Monaco. Kemiripan-kemiripan dari beberapa bendera ini membuat kita jadi bertanya-tanya bendera manakah yang duluan ada. Nah, bendera-bendera semacam ini yang bakal Mimin bahas. Mimin bakal bahas bendera Indonesia, Monaco, dan juga bendera Polandia. Karena ketiganya nyaris serupa. Untungnya masih ada cara untuk membedakan ketiganya. Lalu Mimin juga bakal bahas antara bendera Rumania dengan Chad yang sekilas sulit untuk dibedakan. Dan yang terakhir adalah bendera Australia dengan Selandia Baru, karena keduanya punya Union Jack dan warnanya biru. Apa hubungannya sama warna biru? Tapi untuk bendera Rumania, Chad, sama Australia Selandia Baru bakal Mimin buat di video lain. Jadi buat video ini, buat sekarang, kita bakal fokus membahas bendera Indonesia, Monaco, dan Polandia. Oh iya, Mimin nggak bahas bendera Singapura. Baik bendera Indonesia, Monaco, dan Polandia memiliki corak yang sama, merah, dan putih, tanpa tambahan ornamen apapun. Kita lihat dulu cara membedakannya, terutama untuk bendera Indonesia dengan Monaco. Bendera Indonesia memiliki ukuran 2:3. Sedangkan bendera Monaco ukurannya 4:5. Dan bendera Polandia ukurannya 5:8. Nah, untuk bendera Indonesia dengan Monaco, terlihat bahwa bendera Indonesia tampak memiliki ukuran yang lebih panjang daripada bendera Monaco, oleh karena ukuran yang Mimin sebutkan tadi. Cara lain agar dapat membedakan ketiga bendera ini ialah dengan melihat warna merah pada masing-masing bendera. Meskipun sama-sama memiliki warna merah, tetapi bisa kita lihat kalau warna merah pada bendera Indonesia lebih terang ketimbang warna merah pada bendera Monaco dan Polandia. Khusus untuk Polandia, benderanya lebih gampang dibedakan, karena warna putih berada di bagian atas, dan warna merah di bagian bawah. Jadi, di antara ketiganya, siapa duluan yang menggunakan corak merah dan putih? Kita mulai dulu dari bendera Indonesia. Bendera Indonesia mulai diadopsi sebagai bendera nasional sejak memperoleh kemerdekaan, di mana bendera pusaka Sang Saka Merah Putih merupakan bendera pertama negara Indonesia, dijahit oleh Ibu Fatmawati, dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Waktu itu pada saat proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta Pusat. Merah artinya berani, putih artinya suci. Merah merepresentasikan raga secara fisik, dan putih merepresentasikan jiwa yang murni. Sedangkan bendera Monaco diadopsi sejak tanggal 4 April 1881 oleh Charles III, yang merupakan seorang pangeran Monaco. Karena kesamaan warna dan corak bendera inilah yang membuat Monaco pernah meminta Indonesia untuk mengubah bendera, dan Monaco sempat tidak ingin mengakui kemerdekaan Indonesia. Monaco mengklaim kalau bendera mereka lebih dulu ada sebelum Indonesia merdeka. Tapi Indonesia menolak permintaan Monaco untuk mengganti bendera, karena satu alasan. Ya, seperti yang kita lihat, kalau Monaco memang lebih dulu mengadopsi bendera merah putih ini sebagai bendera nasional. Bahkan, bendera tersebut tetap dipertahankan hingga sekarang. Lebih jauh lagi, bendera Monaco sudah ada sejak tahun 1297. Hal ini berhubungan dengan posisi Monaco saat itu sebagai koloni dari Republik Genoa. Di mana pada tahun 1297, Francesco Grimaldi, yang merupakan anggota keluarga dari dinasti Grimaldi, kemudian menguasai wilayah dari koloni Republik Genoa, yang berupa Rock of Monaco. Sebuah batu monolit setinggi 62 meter yang terletak di pantai Mediterania.
Saat itu, Francesco bersama sepupunya yang bernama Rainier pertama dan para anak buahnya berpakaian seperti biarawan Fransiskan. Dilansir dari Hello Monaco, Francesco dan rombongannya datang ke benteng yang berada di Rock of Monaco. Francesco berkata kepada para penjaga benteng bahwa ia dan teman-temannya sedang mencari tempat untuk berlindung sementara. Para penjaga benteng kemudian membuka gerbang benteng, mempersilahkan Francesco dan rombongannya untuk masuk. Pada saat itulah, Francesco menyerang para penjaga, dan tidak lama kemudian berhasil menguasai Rock of Monaco, sehingga wilayah itu kemudian bernama Monaco. Selain itu, dulu para biarawan mengenakan pakaian lapis baja dengan corak seperti ini, amigos. Corak belah ketupat berwarna merah. Bendera Monaco yang pertama sendiri memiliki corak seperti ini. Bisa kita lihat terdapat perisai dengan corak belah ketupat merah di tengahnya. Bendera Monaco yang ini merupakan versi terdahulu dari Coat of Arms Monaco. Nah, jadi kedua biarawan ini bisa dibilang merepresentasikan Francesco Grimaldi dan sepupunya yang menguasai wilayah Monaco, seperti yang Mimin ceritakan sedikit barusan. Meskipun beberapa tahun kemudian, Francesco Grimaldi diusir oleh pasukan Genoa. Tapi setelah itu keluarga Grimaldi kembali menguasai Monaco. Bendera Monaco sendiri diadaptasi dari corak warna dari lambang Grimaldi. Corak Grimaldi ini setidaknya sudah digunakan sejak tahun 1339. Nah, Monaco mengklaim bahwa sejak saat itulah bendera Monaco diciptakan. Warna merah dan putih diambil dari warna pada perisai ini, amigos. Bahkan, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa warna merah dan putih ini juga diadaptasi dari warna bendera Republik Genoa, yang mana Republik Genoa sebelumnya menguasai Monaco. Tapi, kalau kalian punya pendapat atau sumber lain yang barangkali lebih tepat atau valid, silahkan aja komen di kolom komentar, amigos. Tapi dengan tata bahasa yang baik ya. Tapi, ada sebuah fakta menarik. Karena bendera Indonesia, atau Sangsaka Merah Putih, sebenarnya diadopsi dari bendera Kerajaan Majapahit, yang bernama Sangsaka Gula Kelapa. Sebagaimana yang tertulis pada Prasasti Kudadu, bertanggal tahun 1294 Masehi, malahan lebih awal daripada bendera pertama Monaco. Dalam prasasti tersebut, diceritakan bahwa pasukan Jayakatwang dari Daha mengibarkan panji-panji merah putih ketika sedang mengejar pasukan Raden Wijaya, dan hal ini tertulis pada Prasasti Kudadu 4V baris ketiga. Dan juga, ketika Raja Hayam Wuruk mengunjungi seluruh negeri Majapahit, warna merah putih digunakan sebagai tanda rombongan Raja Hayam Wuruk. Hal ini tercatat dalam Nagara Kertagama, Pupuh 18 bait 2-4. Bendera Majapahit sendiri berupa 5 garis merah horizontal dengan 4 garis putih horizontal. Bendera Kerajaan Majapahit sendiri mungkin lebih tepat kalau disebut umbul-umbul atau panji-panji ya. Bahkan kabarnya, mengenai istilah merah putih juga tersemat pada nama pasukan Majapahit, yaitu Getih Getah Majapahit. Getih sendiri berarti darah, berwarna merah, dan getah itu berwarna putih, seolah meyakinkan kita kalau merah putih sudah lama tersemat di Indonesia. Getih Getah Majapahit sendiri menjadi pasukan paling ditakuti pada masa itu. Prajurit Getih Getah juga terkadang disebut prajurit gula kelapa, di mana gula kelapa berwarna merah dan sari kelapa berwarna putih. Beberapa sumber lain mengatakan bahwa kerajaan lain seperti Kediri malahan lebih dulu menggunakan bendera merah putih. Singkat cerita, pada akhirnya Indonesia dan Monaco sama-sama sepakat soal penggunaan masing-masing bendera merah putih. Setelah mengetahui sejarah masing-masing bendera dan makna filosofis masing-masing yang juga berbeda, sehingga dalam hal ini nggak ada yang meniru bendera lain. Indonesia tidak meniru Monaco, dan begitu pun sebaliknya, Monaco tidak meniru Indonesia. Meskipun sama-sama merah dan putih, tetapi masing-masing bendera Indonesia dan Monaco memiliki kisah dan makna filosofis tersendiri. Ada Majapahit. Halo Pak Majapahit. Halo anak muda. Halo Pak Majapahit. Halo tanda tanya. Nggak apa-apa Min, kan zaman dulu kata admin emang belum ditemukan, jadi wajar aja Pak Majapahit manggil lo si tanda tanya. Orang muka lo aja penuh tanda tanya. Nah, bagaimana dengan bendera Polandia? Ya, bendera Polandia jelas lebih mudah untuk dibedakan.
oleh karena posisi merah dan putihnya yang berbeda dari bendera Indonesia dan Monaco. Bendera Polandia diadopsi sebagai bendera nasional pada tanggal 1 Agustus 1919. Kalau di Polandia nih, udah ada cikal bakal bendera putih merah dari zaman kerajaan Polandia di abad ke-14 sampai abad ke-16. Bendera latar merah dengan seekor burung putih dengan aksen keemasan. Lalu zamannya Polandia dan Lituania bersatu saat terbentuk Persemakmuran Polandia-Lituania. Bisa kita lihat amigos pada bendera Persemakmuran Polandia-Lituania. Bendera ini sendiri untuk periode tahun 1606 sampai dengan 1648. Bahkan, bendera Polandia sempat berwarna merah di atas dan putih di bawah, selayaknya bendera Indonesia dan Monaco. Hanya saja bedanya, ada seekor burung yang disematkan pada bendera. Bendera ini dipakai oleh Raja-Raja Wettin dari tahun 1697 sampai dengan 1763. Wettin sendiri adalah dinasti Jerman yang pernah menguasai wilayah negara bagian Sachsen, Sachsen-Anhalt, dan Thuringe di Jerman. Nah, makanya jangan heran kalau kalian melihat ada beberapa negara bagian Jerman yang benderanya mirip sama Indonesia, Monaco, dan Polandia. Dua orang dari dinasti Wettin pernah memerintah Polandia. Yang pertama adalah Raja Agustus II. Ia memerintah dari tahun 1697 sampai dengan 1706, lalu kembali memerintah Polandia dari tahun 1709 sampai dengan 1733. Satu lagi adalah Grand Duke Frederick Augustus I, yang menjadi seorang kadipaten Warsawa dari tahun 1807 sampai dengan 1815. Pada abad ke-18 dan ke-19, negara-negara di Eropa menggunakan cockade. Cockade sendiri merupakan pita bercorak warna yang biasanya ditempelkan pada topi untuk menunjukkan kewarganegaraan militer mereka. Ngomong-ngomong, ini adalah cockade Polandia, yang sekilas agak mirip sama bendera Jepang. Dan ini adalah cockade Monaco. Bendera putih merah pertama kali dikibarkan pada demonstrasi patriotik di Warsawa pada tanggal 3 Mei 1916. Panitia penyelenggara berpesan kepada peserta untuk menempatkan warna dengan benar, yakni putih di atas dan merah di bawah. Meskipun begitu, banyak juga peserta yang malah membawa bendera dengan posisi merah di atas dan putih di bawah. Akhirnya, pada tanggal 1 Agustus 1919, Sejm secara resmi memperkenalkan bendera putih merah sebagai bendera nasional Polandia. Sejm merupakan majelis bawah pada sistem bikameral atau sistem dua kamar parlemen di Polandia. Pada tahun 1927, warna merah pada bendera Polandia berubah menjadi lebih terang, bahkan hampir menjadi warna oranye. Hal ini dikarenakan pada waktu itu, belum ada aturan hukum yang secara pasti mengatur soal warna merah pada bendera Polandia. Barulah melalui keputusan Presiden di tanggal 13 Desember 1927, disebutkan bahwa warna merah yang resmi pada bendera adalah bendera merah terang. Hal ini diperkuat dengan keputusan pada tanggal 7 Desember 1955. Namun, melalui The Coat of Arms Act atau Undang-Undang Lambang di Polandia tanggal 31 Januari 1980 menyebutkan bahwa warna merah pada bendera harus disesuaikan dengan trikromatik dalam CIA 1931 Color Spaces. Sehingga warna merahnya kembali berganti pada tahun 1980 menjadi lebih gelap. Nah, terkadang kita juga bisa melihat varian bendera Polandia yang juga menambahkan Coat of Arms Polandia. Dan sekarang, kita kedatangan 3 orang tamu. Halo. Buongiorno. Cześć. Kok country ball Poland kayak gini ya? Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin. Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya.